Yuk. Yuk, udah ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dapat berjumpa pada siang hari ini meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya, kita harus tetap semangat dan juga terus apa ya, memberikan inspirasi seperti itu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, nanti kita ada 3 sesi. Tadi sebetulnya ingin langsung, jadi kita berempat langsung live streaming, tapi ternyata uh, nggak bisa di live streaming berempat, jadi kita buat nanti per sesi. Sesi yang pertama ini kita bersama kakak yang cantik, Oh my God. kakak yang cantik sekali, uh, Isyatul Hanifah ya, Mbak Isyatul Hanifah. Saya akan Yap. membacakan kurikulum vitae dari kakak Isya. Nama Isyatul Hanifah, tanggal lahir Jombang 29 Januari 2020, alamat Tretes Prigen Pasuruan, nomor HP bisa dicatat 085731748001. Motonya Manjada Wajada. Mbak Isya ini juga bisa dilihat di bionya, dia seorang pengusaha muda, seorang pengusaha muda. Dia punya uh, beberapa bisnis ya, ada yang bergerak di bidang apa ya, penjualan kayak apa, baju muslimah, kemudian ada juga penjualan peralatan bayi dan juga percetakan ya Mbak ya, percetakan tentang Percetakan. apa apa Enggak sih, lebih ke tentang desain, desain grafis. desain grafis kayak gitu. Yap. Bisa dilihat nanti kalau ada ingin apa, pokoknya mau ada acara pernikahan seperti itu untuk desain undangan dan lain sebagainya, atau punya baby ingin beli alat-alat bayi, bisa hubungi Mbak Isya Hanifah, nanti bisa lihat di bionya @isyahani seperti itu. Langsung saja aku buka ya. Seperti yang aku tulis di laman Instagramku ya, pas aku share ini apa namanya, uh, aku mau sharing bersama teman-teman ini, aku punya apa ya, intinya satu ungkapan lah istilahnya tentang sekilas tentang kehidupanku seperti itu. uh, aku kasih tema bincang santai kita kali ini tentang pernikahan bukan hanya menjanjikan kebahagiaan tapi juga mengajarkan keikhlasan. Pernikahan itu pada hakikatnya adalah sebuah manifestasi dalam menyatukan dua insan yang berjenis kelamin berbeda, yang saling mencintai dan berkeinginan untuk bersama. Diikuti pula dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta munculnya pengakuan dari orang lain, seperti masyarakat seperti itu. Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa dan akhir balik, siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Menurut Susanto 2007. Kebahagiaan. Kebahagiaan itu merupakan emosi positif yang melibatkan emosi masa lalu, emosi masa sekarang, dan juga emosi masa depan. Emosi yang ditunjukkan pada masa lalu meliputi perasaan lega, kepuasan, kedamaian, dan kesuksesan seperti itu. Gresik, sekarang tanggal berapa? Gresik 20 20 coy. Agustus 2020. Seperti tahun pertama, tahun kedua menjelang ketiga ini aku terus berjuang bersama suami. Memilih dia menjadi pendamping hidupku sekaligus imanku adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Kami menikah tahun 2018, saat itu suami udah kerja di perusahaan swasta di Gresik. Berbekal tabungan hasil bekerja selama 1 tahun dan hasil dari usaha kecil-kecilan online, maka kami menikah. Setelah menikah, kami tinggal di kontrakan gang sempit dekat kantor suami. Rumah kecil, berkamar satu, nggak ada rumah kecil sih, kamar satu, kayak gitu ya, cukup layak untuk pasangan baru menikah seperti kami.
Tahun pertama seperti yang banyak dikatakan orang, tahun pertama menikah adalah yang paling sulit. Benar saja saat itu banyak sekali perdebatan, cekcok, sampai sempat berpikir aku mau pulang ke orang tua aja. Namun saat itu kami sadar bahwa pernikahan bukan hanya menjanjikan kebahagiaan, tetapi juga mengajarkan keikhlasan untuk terus bertahan bersama-sama menghadapi semua ujian. Dan tepat 1 tahun pernikahan kami, 16 Februari 2020, lahirlah anak pertama kami, Alzena Hairin Permadi. Setiap ada kesulitan pasti Allah menjadikan sebuah kemudahan. Seperti dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Seperti itu. Itu tadi sedikit pembukaan tentang kehidupan pasangan muda. Jadi kehidupan pasangan muda itu bukan hanya enaknya saja ketika seumpamanya contoh kita pernikahan terus dimewah-mewahkan seperti itu, terus kita ada pesta dan selain sebagainya, terus kehidupannya mulus begitu saja. Tidak seperti itu, tapi banyak kejadian, banyak pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan berumah tangga dengan terus belajar dengan pasangan. Langsung saja kita mendengar sedikit atau banyak juga boleh, banyak cerita tentang pasangan-pasangan muda yang lain yang mungkin lebih menginspirasi, jauh lebih menginspirasi daripada saya ya tadi yang saya utarakan tadi. Mungkin saya langsung aja biar teman-teman, ini udah 8 menit aku ngomong tadi. Jadi biar nggak apa-apa lah Mbak Joy. Kan biar juga kan berbagi juga. Ya langsung saja aku mau tanya sama narasumber kita ya Mbak Isyahani. Narasumber berat. Teman bincang santai siang hari ini. Ya, jangan lupa ya like dan subscribe akun aku Hoirina Hoir dan juga IG aku Hoirina_. Jangan lupa juga Isyahani_. Jangan lupa ya follow IG kita dan juga subscribe akun kita. Nanti video ini aku share di YouTube aku kayak gitu. Nanti aku gabung jadi satu. Langsung saja, Mbak Hani, pasangannya nama siapa? Pasangan hidup sekarang. Harus disebutkan ya. Iya, disebutkan biar teman-teman tahu. Sosok apa sih yang membuat Kakak Hani, Mbak Hani ini mau, kan biasanya kan gini, orangnya jelek ya aku nggak mau kayak gitu kan biasanya orang muda, atau kurang ganteng ya nggak mau kayak gitu, atau kurang pintar juga nggak mau kayak gitu. Siapa sih sosok yang jadi pendamping hidup Mbak Hani sekarang? Suaminya lah. Baik, iya. Selamat siang buat teman-teman semuanya yang udah join. Terima kasih banyak udah dengerin ocehan siang ini ya. Oke, suami saya namanya adalah Ahmad Fuad Hashim. Kebetulan saat ini sibuknya itu kerja, terus juga ini aktif di Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan. Terus apa tadi pertanyaannya Mbak Joy? Ini yaitu tadi kan Mas Fuad Hashim ya. Mas Fuad Hashim itu adalah suami dari Mbak Isyahani itu loh. Ada Mbak Yevi, biar nggak aku curi pasangannya. Hai kakak Yevi. Enak aja lu main curi-curi. Langsung aja, ini nikah tahun berapa? Kami nikah kebetulan tanggalnya cantik sekali ya, 18 November 2018 yang bertepatan dengan Milad Muhammadiyah waktu itu, alhamdulillah. Jadi sekarang ini udah 2 tahun jalan. Cocok-cocokin atau emang bertepatan nih? Iya, jadi kan waktu nyari tanggal itu kan kebetulan bapak saya kan ini ya pegawai ya, jadi kalau nggak hari Minggu kan nggak bisa acaranya. Nah
Kebetulan waktu bulan November itu, hari Minggunya itu pas tanggal 18 November. Jadi ya nggak ngerti ya kok tiba-tiba kebetulan gitu, jadi ya wis lah hari itu aja gitu. Jadi lucunya juga waktu kita akad itu apa namanya yang hadir itu para bapak-bapak dan ibu-ibu pakai seragam ya kan mau upacara kan biasanya kalau Imlek pakai upacara gitu kan. Upacara Jadi kayak tamu gitu. kita tuh spesial sekali gitu. Kita foto sambil sama ada ibu. Iya. Halo. Surprise banget ya. Jadi nggak nyangka kayak acara Milad Muhammadiyah aja nih, bukan pernikahan Isya sama Fuad. Iya emang kebetulan sih, kebetulan tanggalnya pas gitu. Terus dulu ketemu di mana? Ketemunya di mana? Terus habis itu kok bisa mantep gitu? Awalnya gimana kok bisa ketemu atau dijodohkan atau memang udah fans lama kayak gitu atau gimana dulu awalnya? Kan biasanya cewek tuh pilih-pilih, pasti, pasti cewek tuh pilih-pilih. Nggak ada mungkin yang aku mau nikah sama ini gitu kan sedikit banyak kan gini aduh pokoknya inilah apa cocok buat jadi pasangan di kondangan gitu masa kayak gitu kan nggak mungkin kan nggak mungkin pasti ada alasan sendiri kan nggak mungkin hanya atau anaknya ini apa namanya udah punya pekerjaan terus udah mapan kayak gitu atau gimana. Bisa diceritakan sedikit Mbak Hani. Kalau diceritakan nggak bisa sedikit ini Mbak Choi. Ini panjang sekali ceritanya dari A sampai Z. Nggak selesai-selesai nanti ini. Aku yang jodohin kata Yepi. Yepi itu ada aja Bentar, bentar. sedikit aja diringkas. Nanti kalau bisa ceritain aku aja terus tak jadikan novel biar nanti menghasilkan. Bisa, Choi, bisa jadi novel. Iya. Jadi Boleh ya sedikit nanti ya cerita. aku yang nulis aja. Aku dapat royalti nanti aku bagi-bagi royaltinya. Jadi waktu itu kami kebetulan sekali pertama kali ketemu itu di ini apa namanya? Dulu itu apa? Ospek ya. Kalau di kampus kami namanya OPAK. Nah, Opa kebetulan tuh. saya sama suami ini satu kelompok. Waktu kan kalau ospek kan ada kelompok-kelompok gitu kan. Nah, terus kebetulan kami satu kelompok. Di situ pertama kali ketemu dan kenal lah namanya. Oh, ini namanya Fuad gitu. Udah. Terus dari situ ya udahlah biasa zaman dulu ya teman terus ya SMS ya gimana gitu terus juga kebetulan dia ternyata ini apa ikut di IMM juga waktu itu terus udah ya itu udah di skip aja lama seret sampai tahun 2015 waktu saya mau lulus sudah mau lulus ini sudah hampir wisuda gitu ternyata nggak ngerti kenapa terus tiba-tiba kami kayak dipertemukan lagi gitu terus ya sering kabar-kabar sering dalam dulu BBM ya belum ada WhatsApp ya terus udah ada mungkin cuman yang ngehit BBM ya kan bisa sampai 16 Live, episode live. iya ya sih benar terus Bisa udah sampai gitu 16. sudah gitu tahun 2015 ya mulai inilah kabar-kabar lagi sama dia gitu kan terus sampai tahun 2018 ya 2018 itu bulan Agustus Mas Fuad ini main ke rumah dia bilang sama bapak kalau ya mau ada inilah sebelumnya dia nggak ada ini sih nggak ada kayak kalau kami kan dulu ya temen ya mohon maaf nih kalau kayak apaan sih itu juga sama aja temen pas pacar bla 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 terserah lah ya pokoknya kami nggak ada kayak nembak-nembak gitu enggak sih cuman waktu itu memang oh ya ini satu info yang menurut saya penting sih jadi dulu saya sama Mas Fuad ini yang ngomong suka duluan tuh saya jadi buat teman-teman Nggak jangan apa-apa. takut kalau misalnya ada iya kan Iya, kalau misalnya suka sama cowok udah nggak apa-apa ngomong aja duluan terus apa emang harusnya kayak gitu. Lebih agresif sedikit.
Terus Terus eh, udah habis itu termasuk cepet sih prosesnya. Jadi ya udah setelah saya berani ngomong duluan ke dia, terus ternyata dia juga kebetulan, entah kebetulan atau tidak ya, terus dia bilang kayak ya sebenarnya dia juga punya perasaan yang sama, cuman dia udah janji dia nggak mau kayak anak-anak ya pada umumnya gitu kan pacaran dan lain-lain, dia nggak mau kayak gitu. Terus juga saya bilang kan, saya bilang sama dia saya ngomong suka sama kamu tapi ya aku nggak nembak gitu loh, aku nggak mau ngajakin kamu pacaran gitu. Terus akhirnya ya udah kita jalan aja biasa kayak temen, udah nggak ada kayak ya apalah aneh-aneh kayak orang pacaran tuh enggak. Bahkan dia sering bilang kayak gini ke saya. Ini nih, ini alasan yang kenapa saya benar-benar yakin sama dia ya. Jadi dia itu sejak kami ya mungkin bisa dibilang dekat tapi sebagai teman ya itulah nggak tahu aku namanya apa. Dia tuh selalu bilang kayak gini. Ya emang mungkin kita deket ya, saat ini kita deket. Tapi kalau misalnya di tengah jalan nanti sampai kita misalnya nanti kita rencananya kan mau nikah ya. Nanti kalau misalnya di tengah jalan itu ternyata salah satu dari kita itu ada yang kayak nemu yang lain, terus kayak lebih srek sama yang lain, jangan sampai nggak bilang gitu. Jadi harus jujur, harus saling jujur. Pokoknya nanti kalau misalnya udah nikah nih, jangan sampai ada penyesalan. Kayak gitulah, itu tujuannya, tujuan utamanya. Nah, itu yang bikin saya sampai apa ya kayak bener-bener yakin gitu loh. Ini nih cowok yang bener kayak gini nih gitu. Terus udah gitu selain itu juga dia nggak cuman ini ya, nggak cuman ngomong doang gitu. Terus dia juga main ke rumah, dia ketemu orang tua saya, kenalan dan lain-lain. Dia ngomong kalau dia apa namanya ingin serius sama saya, ya gitu-gitulah. Mbak Coy juga pasti tahu ya kalau dulu gimana suaminya ke orang tua ya kan. pasti kalau udah pasti gitu. Iya kan? Terus ini apa Terus, namanya? hah? Akhirnya diminta, maksudnya diminta gitu. Ya akhirnya dia ke rumah, terus bilang ke orang tua, terus akhirnya juga apa namanya saya kan habis itu diketemuin sama orang tuanya dia juga sebelum orang tuanya ke rumah. Jadi kan emang sebelum menikah itu saya benar-benar nggak pernah ini ya, nggak kenal gitu loh sama keluarganya si Mas Fuad ini. Sampai pas Mas Fuad udah ke rumah saya, udah bilang ke orang tua saya, terus gantian dong. Akhirnya saya ketemu lah sama orang tuanya Mas Fuad itu, terus saya ditanyain bla bla bla. Setelah itu barulah orang tuanya Mas Fuad datang ke rumah. Itu akhirnya itu cepat banget prosesnya. Jadi bulan September saya ketemu orang tuanya Mas Fuad. Terus Oktober keluarganya Mas Fuad datang ke rumah, terus habis itu nyari ya itu tadilah acara lamaran atau apa entah nggak ada sih, nggak ada tukar cincin dan lain-lain guys, ini silaturahim gitu kan. Terus udah terus nentuin tanggal, ketemulah tanggal yang tadi 18 November. Jadi cepet banget dari ketemu orang tuanya Mas Fuad itu September, Oktober silaturahim ke rumah, November nikah. Itu Udah Mbak Joy. gitu. Iya. Cepet banget ya. Jadi ini apa namanya selama yang tadi di skip yang lama tadi gitu pastikan ya ada nyelewengnya kan maksudnya kan nggak tahu kan maksudnya kenal aja terus habis itu baru 2015 kan berarti ketemu ini gitu berarti yang lain bukan jodoh jadi apa namanya tereliminasi sendiri. Sebenarnya kalau boleh cerita sedikit ya. Jadi dulu itu saya itu waktu pertama kali ketemu sama Mas Fuad ini, itu sudah ada kayak perasaan kayak klik gitu loh. Soalnya saya kan orangnya agak aneh gitu kan. Jadi nggak semua temen ya, bahkan temen deket itu nggak semuanya bisa ketawa, apa ya, kayak ngetawain satu hal yang lucu menurut saya gitu loh. Nah, si Mas Fuad ini mungkin dia satu frekuensi ya. Jadi kita bisa ketawa bareng bahkan dengan sesuatu yang menurut orang lain apaan sih gitu gitu. Itu yang bikin saya kayak iya orang ini lucu gitu. Akhirnya singkat cerita waktu itu entah kami tiba-tiba lost kontak gitu ya. Kami juga nggak satu fakultas, terus akhirnya nggak jarang ketemu lah dan masing-masing meskipun satu kampus tapi jarang banget papasan entah apa itu jarang banget. Sampai akhirnya 2015 itu tadi waktu apa namanya kita tiba-tiba diketemukan itu kalau nggak salah di depannya kampus, di depan gedung B, Mbak Coy, kita papasan Ya. gitu, dia kayaknya balik, saya mau beli makan kalau nggak salah itu, terus
ketemulah saya sama dia kan. Terus saya kayak nyapa dia duluan gitu. Terus minta pin BBM dong. Ya gitu. Itu mulai awal mulanya. Kita mulai dekat lagi. Gitu sih. Kayak kisah Dilan. Ah, gila Ini nih. Emang gitu ya? Soalnya saya belum pernah nonton. nggak tahu. Sini ta, sama Bunda ta. Nggak mau ya udah ke sana sama ayah. Ada Airin. Terus lanjut. Gini kalau kan apa namanya gitu ya ketemunya berarti mulai temen jadi temen kuliah ya kenapa nak kenapa ya ini loh Airin itu lah bebautin dah berarti ketemunya temen mulai dari temen kuliah ya temen kuliah kemudian ya deket gitu aja nggak pacaran terus kemudian menyatukan masnya dengan apa ya feel dulu terus habis itu ini bisa apa namanya ini loh sosok yang akan mendampingi aku gitu aku mau sama cowok ini kayak gitu Iya. terus Singkatnya begitulah. gini kalau aku kan kalau aku ditanya hal paling bahagia selama apa namanya aku nikah kayak gitu apa sih gitu. Kalau aku sih kayak gini apa aku kan awalnya kan apa ya nggak kenal sama dia aku kenal 2017 kalau nggak salah 2017 Idul Adha kalau nggak salah itu aku dikenalin sama temanku aku sebutin anak apa UMM ya Mas Tama dia Mas Tama kayak IM apa enggak Mas Tama namanya Tama Namanya Tama ya kan? kayak gitu dikenalin sama Mas Tama itu terus biasa aja terus aku kan sebetulnya udah deket sama seseorang udah serius juga udah apa udah merencanakan buat menikah kayak gitu tapi memang bukan jodohnya ya salah satu keluarga itu tidak direstui kayak gitu terus habis itu kok aku kenalan sama ini tapi aku doa sama Allah aku udah capek kayak gitu udah nggak mau berencana lagi apapun yang diputuskan sama Allah aku terima kayak gitu aku doanya kayak gitu aja terus jadi aku ngalir aja dikenalin sama ini aku juga mau dikenalin aja terus kita WA-an gitu terus selang 1 bulan dia main ke rumah terus nggak lama kemudian itu aku belum kayak klik kenal aja masih 1 bulan tapi kok cepet banget kok ada yang mau minta aku ya udah aku mau jadi kita tunangan di situ kayak diminta di situ terus habis itu selang berapa bulan gitu 4 bulan kalau nggak salah itu Februari itu aku udah nikah kayak gitu jadi apa ya yang hal bahagia apa yang selama ini aku rasakan sama dia kalau aku jawabnya yang pertama itu ketika Allah sudah menyudahi kisahku dengan yang dulu dan dipertemukan dengan yang sekarang kayak gitu itu adalah kado yang paling terindah itu terus yang kedua ini apa namanya dengan adanya Alzana Hairin dulu aku juga nggak pernah berpikir Airin ini bakal lahir pas pada tanggal ulang tahunku 1 tahun pernikahan kami tuh dulu udah pesen kue mau ngerayain sedikit lah ya namanya juga pasangan baru pasti alay gitu ya terus habis itu aku mau ngerayain gitu terus kita beli berapa kotak gitu nasi buat kita bagiin ke tetangga gitu maksudnya biar ini syukuran lah istilahnya buat 1 tahun pernikahan ternyata kita udah pesen itu ternyata malamnya aku ini apa namanya mules-mules kayak gitu perutku terus aku keluar ke Kuba terus akhirnya paginya itu aku langsung dibawa malamnya itu aku dibawa ke rumah sakit besoknya aku udah lahiran kayak gitu jadi 2 hal itu yang bikin aku bahagia selain disudahi dengan ceritaku yang dulu terus kemudian dengan ceritaku yang disudahi dengan adanya suamiku ini terus kita menikah terus dengan dia Airin kayak gitu itu yang hal yang paling buat aku bahagia selama ini kayak gitu. Kalau Mbak Hani gimana? Apa sih hal yang apa? Iya Mbak Coy mau nanya nih. Kok dari tadi bilangnya lebih bahagia kalau disudahi itu kenapa Mbak Coy? Sama yang dulu.
Kenapa lebih bahagia kalau dipercayai gitu loh, heran saya. Ya ini udah capek kan ini ya apa namanya? Udah aku itu ini udah beberapa orang, 2 orang kayaknya, 2 orang yang Hmm. mau minta aku tapi keluarganya tidak setuju kayak gitu. Jadi kita udah klik ya, udah klik tapi nggak setuju. Tapi kalau yang suamiku ini, aku belum klik tapi semuanya udah kayak ditata sama Allah itu udahlah Khoir kamu itu nggak usah milih ini, nggak usah milih itu, nggak usah Iya. milih ini itu, kamu itu tak kasih ini loh, ini buat kamu kayak gitu kayaknya. Jadi itu udah mulus gitu, jadi mulus aja nggak ada apa ya, semua itu kayak dicukupkan gitu, dicukupkan ya apa namanya semuanya lah istilahnya, entah itu dari keluarga itu setuju, terus kemudian eh, persiapan pernikahan itu dicukupkan kayak gitu kan. Suamiku juga masih 1 tahun apa bekerja ya, pokoknya intinya dilancarkan aja, nggak ada yang kayak yang dulu-dulu bronjalan yang dulu, tapi ini hatiku kayak gitu. Belum kayak aku mau nikah ya kayak gitu, belum, jadi belum sampai ke situ, jadi biasa aja. Jadi kalau cinta itu belakangan kalau jadi belum cinta, tapi aku ini menerima apa yang diberikan Allah buat aku kayak gitu. Keren. Ya dulu kayak telenovela Bani pasti juga nangis. Iya sih, emang kadang setiap orang kan punya cerita masing-masing ya. Yang ya mungkin agak lucu, agak aneh. Tapi ya itu emang yang punya orang masing-masing. Beda-beda. Kalau Mbak Hani gimana? Kalau Mbak Hani, apa sih Apanya yang nih? paling buat bahagia? Apa yang udah dikasihkan Aa Fuad buat Mbak Hani selama ini yang paling bahagia buat Mbak Hani apa? Biar teman-teman yang belum menikah itu segera menikah. Biar yang di PHP sama pasangannya atau kan sekarang kan banyak yang jangan sih jangan pacaran lah istilahnya, teman deket lah kayak gitu. Biasanya kan masih di apa namanya digantung atau dia apain biar bisa move on kayak gitu, nggak sama temen-temen apa temen itu aja suka sama itu aja, jangan nanti sakit hati, lebih baik cari yang lain. Aduh. Gimana Mbak? Iya, apa? Kalau mungkin kalau saya sih lebih ke ini ya, Mbak Coy. Kayak lebih yang dirasakan dalam hati gitu ya. Lebih kayak batin, lebih ke batin. Karena kalau melihat apa ya, kayak batin, satunya apa? Fisik, fisik, jasmani, jasmani ya. Maksudnya kalau dilihat mata gitu itu kayak ya mungkin kami juga masih ini ya, masih pasangan muda, masih belum punya apa-apa gitu kan. Jadi dulu kami menikah juga Mas Fuad ini belum punya kerja malahan, Mbak Coy. Jadi kami udahlah nekat-nekatan aja lah, Bismillah yang penting kita niatnya buat menikah gitu kan, biar ya niatnya kan baik ini gitu. Nah, Iya. yang lebih saya rasakan secara batin ini ya, setelah saya menikah itu eh mungkin yang pertama saya lebih merasa kayak kan kemana-mana biasanya sendiri ya Mbak Coy, kemana-mana sendiri, terus juga kalau pulang malam sering cariin ya kan. Ini cewek-cewek kemana aku nggak pulang-pulang gitu kan. Nah sejak nikah itu mungkin yang lebih saya rasakan ya lebih ini aja, merasa kayak dilindungi, merasa kayak punya orang yang selalu ada gitu. Terus juga kalau misalnya kemana-mana ada yang nganterin, meskipun bisa sendiri sebenarnya, cuman kan ya kan udah ada suami gitu kan. Terus apa namanya kayak misalnya pulang malam gitu nggak ada yang marahin, soalnya kan sudah sama suami. Terus ya gitulah, ininya lebih ke perasaan nyaman dan tenteram di hati aja gitu. Terus juga selain itu yang saya rasakan itu adalah ini ya lebih kayak saya bisa mencurahkan segala isi hati gitu ke pasangan hidup gitu kan. Kalau dulu sebelum menikah itu kan mungkin ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa ngomong kan ke orang lain, meskipun dia teman deket kita gitu kan. Itu pasti ada lah hal-hal yang nggak bisa kita omongin gitu kan ke mereka. Tapi kalau ke suami sama sekali nggak ada gitu. Semuanya saya ngomongin ke dia. Jujur tentang keluarga, tentang ya kerjaan apapun itu saya selalu ngomong ke dia gitu, meskipun dia cuma dengerin doang tapi ya udah saya lega gitu kan, apa namanya saya nggak nyimpen itu sendiri gitu. Itu juga sebuah kebahagiaan sih untuk saya. Terus satu lagi mungkin kayak
ini ya, apa namanya, kayak lebih merasa ada yang ngingetin lah. Apa-apa tuh ada yang ngingetin. Atau kayak misalnya saya nggak tahu sesuatu gitu, terus juga apa namanya, pas saya tanya, ternyata dia tahu gitu. Saya seneng sekali kayak gitu, itu saling melengkapi. Terus juga, bener kan Mbak Coy? Mungkin Mbak Coy juga pernah kayak Iya, gitu kan, ya kan? Kayak hal-hal sepele banyak. lah, misalnya. Iya kan kebetulan suami saya ini orang bahasa Arab ya. Terus misalnya saya nggak Iya. tahu, ada baca baca kalimat terus ini apa sih artinya gitu. Terus dia jelasin. Itu saya udah seneng banget gitu loh, kayak ngerasa, wih ini suamiku keren ya gitulah. Gitu-gitu nggak yang kelihatan mata, tapi lebih yang dirasakan dalam hati. Gitu sih Mbak Coy. Berarti hal-hal sepele gitu yang bikin hati tentram gitu. Iya Yang bikin benar. eh, jadi apapun yang apa namanya diperbuat sekecil apapun itu istilahnya emang kalau suami istri entah itu bertengkar ya seumpamanya nggak cocok masalah apa gitu sepele hal sepele kalau seumpamanya udah salah satunya ngalah itu udah seneng banget gitu maksudnya udah Betul. seneng banget kayak tentram gitu udah ada yang apa namanya ngademin lah istilahnya kayak gitu kalau suami dan istri kayak gitu. Iya iya benar benar. Terus ada hal lain mungkin. Hal lain, ya mungkin lebih kayak orang-orang lain sih ya, kayak sekarang kalau mau beli-beli apa-apa ada yang bayarin. Ya gitu-gitu sih, sama lah kayak teman-teman yang lain. Tapi kalau yang bener-bener menurut saya adalah sebuah kebahagiaan tersendiri ya yang tadi itu. Lebih ke kebahagiaan batin lah. Itu sih Mbak Coy. Tapi kalau sebenarnya ada batasan-batasan gitu, kamu nggak boleh main sama ini, kamu nggak boleh sama ini gitu, jangan ke sini, jangan ke situ gitu, iya nggak? Kan biasanya ada gitu yang overprotective kayak gitu. Oh ya, ini saya termasuk dalam satu manusia yang paling beruntung sedunia mungkin ya. Jadi saya dapat suami itu yang dia sama sekali tidak melarang saya untuk melakukan apa yang saya inginkan. Selama itu masih baik ya, masih dalam jalan yang benar gitu. Termasuk dalam hal berteman, sosmed, apapun itu yang berhubungan dengan sosial lah ya. Itu dia sama sekali nggak ada mengekang atau ini siapa gitu. Sama sekali sih. Bahkan eh, apa ya, kayak kita saling ini aja, saling ya udah sih apa sih, percaya gitu loh. Dia mau buka sosmed juga paling buka apa kayak gitu kan, nggak mungkin, bukan nggak mungkin, cuman kayak lebih menjaga gitu loh, sama sekali nggak ada rasa curiga. Itu penting sih Mbak Joy. Jadi kalau misalnya saya pun juga apa menyadari gitu kan, misalnya ada seorang, misalnya ada dua orang ya, terus mereka saling ini apa protektif terhadap pasangannya, itu menurut saya apa ya, kayak nggak enak gitu loh. Malahan kalau kita protektif, yang diprotektif ini malah bisa lebih melunjak gitu loh. Paham nggak sih Mbak Joy? Ya kan? Ya, Nah, paham. kalau Malah namanya kalau dituduh kayak gini, awalnya nggak gitu, malah dilakuin kayak gitu. betul, benar ya kayak gitu. Nah, kalau saya sama Mas Fuad ini nggak, sama sekali nggak kayak gitu. Jadi ya ya udah, mau kemana monggo, mau sosmedan yang monggo, asal kita tahu batasan masing-masing aja gitu. Gitu Mbak Coy. Iya, iya. Enak banget ya jadi suaminya. Mas Umar. Ya Allah. Loh, emang Mbak Coy dikekang ya? Ada yang nggak dibolehin gitu sama suami? Malah wis bah wis nang ya bawa. Ya kan berarti Mbak Coy Pokoknya juga beruntung. inget suami, inget anak lah, terus inget sama Allah gitu aja. Iya sip. Ya itulah, kalau kita mau berbuat sesuatu ya ingat aja ada Allah yang ngeliat kan gitu. Meskipun suami nggak tahu, tapi Allah selalu tahu ya kan. Iya, bener. Terus ini kita kembali ke tema kita juga. Eh, Hmm. apa yang apa tadi kan aku ambil temanya kan gini apa pernikahan itu bukan hanya menjanjikan kebahagiaan tapi juga mengajarkan keikhlasan. Apa keikhlasan apa yang pernah Mbak Hani apa ya maksudnya ya udahlah aku ikhlas menjadi seorang istri. Contoh kalau aku kayak gini. Aku kan anak Oh. terakhir kayak gitu. Kan anak Hmm. terakhir terus harusnya aku ada di Malang kayak gitu. Seharusnya aku harus bersama ibu dan ayahku kayak gitu. Kan disuruh di sana tetap di sana. Tapi ya dengan
aku harus merelakan, kita harus sama-sama berkoordinasi dengan keluarga dan juga uh, untuk saat ini saya apa ya ikhlas ikhlas gitu ikut ke Gresik kayak gitu berkorban ikut ke Gresik menemani suami dan juga membawa Alzena Khairin. Saya tuh sekarang tinggalnya di kos loh Mbak Hani, tinggal di kos satu petak gitu sama Airin sama suami. Jadi aku nggak, ini aku lagi pulang ke rumah ini ibuku yang apa ibu mertua ya, ibunya Oh suamiku ini iya. pulang sekarang. Tapi biasanya aku ada di sana. Kan kasihan kalau suamiku PP dulu, waktu aku hamil dia PP kayak gitu. Dulu aku hamil melahirkan di sini di Gresik, aku nggak di Malang. Jadi aku melahirkan ditemenin suami sama ibu mertuaku. Jadi udah kayak ibuku, aku anggap seperti kayak ibuku sendiri. Kayak kalau orang bilang kan biasanya gini eh, biasanya mantu dan mertua itu ada agak kecocokan dan lain sebagainya, itu saya buang jauh-jauh. Jadi mindset itu saya buang jauh-jauh. Aku anggap beliau sebagai ibuku. Jadi waktu itu aku ini melahirkan ya di rumah sini, maksudnya di rumah sakit ya melahirkannya, tapi pulangnya ke sini. Jadi buku itu taunya aku udah pulang ke sini, Airin udah lahir, baru ngabarin ibuku. Jadi kayak gitu. Jadi aku udah, maksudnya ya itu adalah ladangku lah untuk ikhlas kayak gitu. Aku uh, mau aja diajak suamiku kemana-mana kayak gitu, kayak gitu. Atau dulu pas waktu Allah itu memang ini ketika menguji kaumnya ya, itu pasti ada hal yang ingin Allah kasihkan kayak gitu. Contoh aku dulu pernah uh, pernah suatu hari kayaknya 1 bulan setelah aku menikah, aku itu pernah kemana itu mau ke nikahannya temennya suamiku kayak gitu. Terus habis itu aku itu mau ke Surabaya naik kereta. Terus habis itu pas di jalan itu aku dijambret. Jadi dijambret kan suamiku tuh nyalip truk gitu, truk tronton. Terus aku kayak gini di belakang ada yang ngikutin kayak gitu. Ternyata beneran ada yang ngikutin aku. Pas aku udah nyalip truk tronton itu tin 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 gitu, ngebel gitu kayak tin 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 gitu. Tapi suamiku itu nggak denger kayak gitu. Terus habis itu si jambretnya itu ngambil tasku langsung. Terus untung aja aku itu nggak jatuh. Kalau jatuh itu mungkin udah meninggal kalau nggak salah. Itu ada truk besar, nggak mungkin dia ini berhenti tiba-tiba, kan nggak mungkin kayak gitu. Semuanya itu dibawa lari, wes satu tas itu ada ya, kalau dihitung ya hampir 10 juta kalau nggak salah yang barang yang hilang itu. Ada HP, ada cincin dan sebagainya. Tapi ya udah, itu mungkin bukan bukan rezekinya kayak gitu. Ya Iya, diikhlasin benar. aja sama suami, itu bukan rezeki kita mungkin Mas, ngono kita cari lagi, ngono nanti kita uh, Allah akan kasih yang lebih berharga buat kita bulan depan kayak gitu, atau bulan-bulan berikutnya kayak gitu. Terus habis itu bulan depannya langsung itu aku dikabarin positif hamil itu kayak gitu. Jadi Masya kadonya itu air, Allah. ya Allah. Jadi Allah itu ketika semuanya kita apapun yang kita lakukan ketika kita sudah menikah itu semuanya itu jadi ladang pahala gitu loh. Jadi ladang kita untuk rezeki gitu, rezekimu, tapi kamu aku suruh lewatin sini kayak gitu. Jadi Allah itu udah dijanjikan, makanya kalau yang belum nikah itu segera menikah. Jangan takut miskin kayak gitu. Jangan takut nggak makan kayak gitu. Kayak gitu. Kalau Mbak Hani gimana? Oh ya, ini sedikit ini ya, apa namanya tadi menanggapi Mbak Chow yang ngomongin mertua. Ini kan juga apa yang sudah menjadi kayak semua perempuan yang mau menikah tuh ada rasa takut akan hal ini gitu kan Mbak Choy. Kadang banyak yang bilang, nanti aku takut aku tinggal sama mertua nggak enak bla 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 gitu. Ini juga sedikit cerita dari saya pribadi itu. Kebetulan kan Mas Fuad ini ibunya ini orang Medan ya, bukan orang Jawa. Jadi orang Batak. Kan kalau orang Batak itu memang eh, kenapa? Agak keras gitu ngomongnya kayak aku. Oh iya kadon. Jadi apa namanya ibunya Mas Fuad ini kan dia bukan orang Jawa ya. Jadi beliau ini orang Batak. Nah kalau orang Batak itu kan pasti
cara ngomongnya tuh agak kasar gitu ya Mbak Coy. Ya wes paham lah logat-logat orang sana gitu. Meskipun ibu mertua saya ini udah lama tinggal di Jawa, cuman ya Bataknya masih ada gitu kan. Emang udah bawaan lahir gitu kan. Nah, dulu pertama kali saya ketemu sama ibunya Mas Fuad ini saya takut, takut setengah mati. Aduh, gimana nanti ketemu sama ibu ini? Apa namanya kan orangnya tegas gitu kan. Apalagi juga beliau ini ya wanita karir yang keren kemana-mana bawa mobil sendiri gitu kan. Ya aku mah apa gitu kan Mbak Coy. Terus akhirnya setelah saya ketemu, setelah lama kita sering ngobrol juga gitu kan. Ternyata beliau ini orangnya sangat baik gitu. Jadi saya juga gak menyangka sampai kayak kok dulu aku takut banget tapi kok sekarang malah seneng gitu. Malahan saya nggak sering sih, maksudnya pernah diajakin jalan misalnya ke mana ke luar kota gitu kan, berdua aja sama ibu mertua. Itu saya malah enjoy sekali gitu. Saya seneng dengar ceritanya beliau, dulu pernah bisnis ini, bisnis itu, terus pernah ketemu orang, bla 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 macam-macam. Nah, satu tips dari saya sebenarnya ini eh jangan pernah takut lah sama ibu mertua itu. Pahami aja orangnya itu gimana gitu kan. Misalnya kayak contohnya ibu mertua saya kan, beliau ini orang Batak misalnya kan. Terus orang Batak itu emang ya ngomongnya kayak gitu kan. Meskipun pakai bahasa Jawa tapi kasar gitu kan. Kon-kon ya gitu kan. Tapi saya nggak pernah sakit hati gitu. Karena saya menyadari bahwasanya ya beliau ini orang Batak gitu kan. Emang logatnya begitu. Dia mau ngomong kasar tuh bukan karena marah, tapi ya emang cara ngomongnya kayak gitu. Gitu. Jadi jangan gampang baper lah. Itu kuncinya sih. Jadi kalau sama ibu mertua lu ya udah, dia ibu dari suami kita, berarti ya dia ibu kita juga. Kan gitu ya Mbak Coy. Jadi buat teman-teman nih yang mau menikah, udahlah hilangin rasa takut buat nanti aduh aku nggak mau nanti punya ibu mertua bla 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 gitu. Positive thinking aja gitu. Ya kan Mbak Joy? Udah ngalamin aku. Kalau ibu mertuanya Mbak Joy soalnya baik juga kan orangnya. Baik, baik juga, alhamdulillah baik juga. Waktu aku ini apa namanya hamil kan itu juga kan aku melahirkan kan sesar karena Hmm. jalan lahirku itu nggak buka-buka. Jadi udah sehari semalam kalau nggak salah itu udah ditungguin tapi ternyata tetap nggak buka dan ketubah itu udah keluar keluar semuanya kayak gitu. Jadi Hmm. ini apa namanya aku disesar ya kan nggak bisa ini maksudnya belum bisa jalan atau apa selama aku belum bisa jalan ya yang nyuciin ya ibu mertuaku kayak gitu. Aku nggak punya pembantu atau siapa deh di sini jadi ya ibu mertuaku yang bantuin aku sama selain suami ya suami juga biasanya Hmm. yang nyuci juga kalau suami kerja kayak gitu ya biasanya ibu mertua yang nyuciin kayak gitu jadi ya memang apa ya bersyukur banget lah kayak gitu. Ya, siap. Terus apa lagi Oh Mbak ya, Ani oh iya balik tadi ya itu tadi Mbak ke topiknya ya. yang apa ya keikhlasan apa yang eh, apa ya hal apa ya yang bikin Mbak Hani harus merasa ikhlas kayak gitu. Iya, jadi saya pengen menggarisbawahi sedikit ya Mbak Coy. Jadi tadi kan pertanyaannya pengorbanan apa yang bikin kita jadi ikhlas kayak gitu ya. Kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya kurang cocok kalau kata-katanya pengorbanan. Jadi kalau orang menikah itu kan dua orang dijadikan satu ya. Maksudnya mereka jadi hidup berdua selamanya kayak gitu kan. Nah, saya lebih cocok untuk menyebut pengorbanan tadi itu diganti dengan sebuah perjuangan Oh gitu. iya Jadi perjuangan-perjuangan. jadi kalau kita berkorban itu kan ya secara nggak langsung tuh pasti ada satu pihak yang merasa kayak aku berkorban, aku tersakiti dong kayak gitu kan. Nah, Nah, untuk menghindari ada kalimat seperti itu, jadi saya lebih cocok menyebut pengorbanan tadi itu dengan apa perjuangan. namanya perjuangan, ya betul. Nah, di sini kalau berjuang, namanya berjuang itu kan pasti nggak sebelah pihak ya, jadi harus dua orang. Kalau menikah itu kan dari suami dan istri, jadi dia harus berjuang sama-sama kan gitu ya. Nah, mungkin ini juga kembali lagi perjuangan yang saya rasakan itu mungkin lebih ke batin juga ya, lebih kayak kayak psikolog aja gitu loh, psikologis gitu loh. Jadi kalau dulu saya awal-awal menikah kan kalau belum menikah itu kan kita taunya yang bagus-bagus ya Mbak Joy. Ya meskipun tahu sedikit kayak misalnya dia kalau marah gimana gitu kan tahulah sedikit. Cuman kan nggak semuanya kita tahu kan. Nah setelah Iya. menikah, setelah hidup bersama ini baru tahu kan, baru ketahuan semuanya. Wes pokoknya
sifatnya jeleknya dia, kalau tidur gimana lah, kalau makan, kalau ngapa-ngapain kan kita baru tahu kalau udah menikah, gitu kan Mbak Joy. Nah, ini yang pertama itu yang saya rasakan perjuangan ya, perjuangan kami itu mungkin lebih kayak kayak menahan ego ya. Jadi bener tadi Mbak Joy sempat bahas. Jadi gimana caranya supaya kita ini sama-sama untuk memahami satu sama lain. Jadi nggak egois lah ya, bahasa mudanya nggak egois gitu. Jadi misalnya eh, misalnya si suami pengen makan apa, misalnya dia sukanya asin, makan makanan asin, tapi saya sukanya yang manis-manis gitu. Kita nggak boleh dong tiap hari masak manis-manis aja, si suami kan sukanya yang asin, masa dia nggak dipeduliin kayak gitu kan. Nah, dari situ kita gantian, misalnya hari ini masaknya yang manis, besok masaknya yang asin, kayak gitu. Jadi lebih berkompromi gitu ya Mbak Joy. Ini jadi sama-sama lah kita saling ini ya, saling apa namanya kayak apa memahami lah, memahami kondisi. Terus misalnya nih suami pulang gitu kan, dia habis kerja dari luar, terus dia pulang, terus tiba-tiba cemberut, nggak mood, terus ngeliat kita juga ogah-ogahan, nyebelin gitu. Padahal bukan salah kita tuh dia kayak gitu kan. Tapi itu kita sebagai istri juga nggak bisa, misalnya tiba-tiba langsung kamu kenapa sih kok aku nggak salah apa-apa kenapa kamu marah sama aku kan gitu kan jangan kayak gitu kasihan loh suami pulang entah dia tadi di jalan kenapa kenapa ya kan misalnya bannya Terus bocor kita kah cemburuin gitu ya. Terus tiba-tiba kita terus cemburuin kayak gitu. iya jangan kayak gitu jadi kita harus menahan ego untuk tidak marah gitu kan meskipun itu bukan salah kita ya kan jadi sebisa mungkin misalnya ditanyain dulu kamu kenapa kok nggak enak mukanya misalnya terus misalnya dia masih nggak mau jawab ya udah diam dulu tunggu dulu sampai dia akhirnya mau ngomong duluan sama kita terus juga nanti dia bilang kan aku tadi di jalan gini-gini entah dia ketemu klien yang nyebelin misalnya kan itu juga bisa terjadi intinya kalau salah satu jadi api satunya harus jadi air jadi nggak boleh jadi api juga nanti kebakaran ya kan jadi harus mengimbangi lah mengimbangi itu juga perjuangan untuk sebuah pernikahan ya apalagi untuk yang masih usia muda terus lagi kayak lebih apa ya kayak menerima keadaan menerima kondisi gitu Mbak Joy jadi misalnya kayak contoh ini ya ini kan apa namanya suami saya kan ini apa aktif organisasi kan nah dia kebetulan kepilih jadi ketua ketua pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan nah dulu waktu dia mau mau dipilih maksudnya udah musyawarah kan ternyata dia kepilih terus mau disahkan itu dia bilang dulu sama saya aku ini dong aku ini dong ini apa aku kepilih jadi ketua gimana Izin kayak boleh gitu. enggak nah dia izinkan ke saya terus saya juga ya udah sih mau kapan lagi bisa bermanfaat buat orang lain terus saya kan udah ngasih izin terus misalnya nih tiba-tiba dia udah pulang kerja capek-capek ya kan kita seneng dong alhamdulillah suamiku pulang udah seharian ditinggal kayak gitu terus tiba-tiba dia telepon dong ada sama temennya si ini apa di kantor organisasinya gitu mas ayo rapat ini ada dadakan urgent gitu terus masa kita mau marah-marah nggak bisa kan nah itu kan ada sebuah kondisi di mana kita juga harus ikhlas menerima bahwasanya waktunya suami hari itu masih untuk orang lain kayak gitu masa kita mau marah-marah apa juga dulu waktu dia mau jadi ketua dia juga izin kan sama istri dulu gitu kan yaitu lebih kayak apa namanya misalnya ada suatu kondisi di mana kita merasa mungkin ya agak dirugikan gitu kan karena waktu buat istri berkurang kita harus menerima itu kita harus legowo lah oh iya wes hati-hati gitu kan terus jangan berpikiran bahwasanya yang legowo cuma cuma istri doang nggak gitu si suami kan dia udah kerja tuh seharian kan kerja terus udah capek udah mau istirahat ternyata dia harus rapat nih rapat pergi lagi itu keluar itu juga berjuang nggak kan dia juga Iya, berjuang yang berjuang. sebenarnya pengen ketemu kan ketemu istrinya pengen istirahat ternyata dia harus pergi lagi nah itu di sisi suami pun juga ada perjuangannya gitu Mbak Coy jadi apa namanya kalau menurut saya ini ya eh, lebih ke harus dua arah gitu loh harus saling semua itu harus dikerjakan bersama-sama jangan sampai berjuang itu sendirian gitu terus oh ya ini saya juga mau ini ya disclaimer juga kalau setiap pasangan itu kan beda-beda ya Mbak Coy. Saya sama suami saya, belum suaminya Mbak Coy sama Mbak Coy itu kan beda ya.
Jadi mungkin apa yang saya uh, apa namanya utarakan ini, yang saya sharing ini mungkin juga tidak berlaku untuk pasangan yang lain gitu kan. Soalnya kadang juga ada pasangan yang suaminya lebih tua nih, terus akhirnya suaminya lebih bisa ngemong istrinya ya Ngomong. kan. Jadi istrinya lebih kayak ya dia manja aja terus sama suaminya ya Aja. kan. Yang lebih ngertiin jadinya si suaminya kayak gitu. Nah, kalau di apa namanya di saya pribadi kan saya sama suami ini sebenarnya kami seumuran gitu kan. Bahkan kalau lebih detail lagi tuh lebih tuaan saya 2 bulan Sama gitu. sama aku juga tuan aku tambah berapa bulan ya? 8 bulan kalau nggak salah. Jadi mungkin mungkin saya sama Mbak Tuy hampir sama ya, hampir kayak kami kan seumuran ya, meskipun kalau dibilang sisi kedewasaan mungkin lebih dewasa suami saya sih. Cuman kan ada waktu-waktu tertentu yang ya kita harus sama-sama saling memahami gitu. Mungkin itu sih lebih kayak apa namanya eh ya tadilah menerima kondisi gitu. Terus juga yang terakhir yang paling penting harus berprasangka baik. Itu juga sebuah perjuangan, Mbak Toy. Gak gampang berprasangka baik itu ya sometimes ada keselnya juga sih. Ada lelahnya juga, tapi yang namanya berjuang ya kita harus ikhlas ya. Lagi-lagi harus ini kita lakukan agar rumah tangga kita selalu terjaga, agar langgeng dan lain-lain gitu kan. Nah, kayak misalnya saya nih sering tinggal-tinggal, misalnya suami kerja, suami apa rapat lah kemana gitu. Sebisa mungkin ya jangan mikir yang aneh-aneh gitu, jangan mikir dia nanti belok kemana lah kemana. Balik lagi ke tadi ya Mbak Coy yang sampai bilang kalau dituduh macam-macam kan nanti malah dilakuin, ya Iya, kan? makanya. Heeh. Jadi kalau bisa ya udah dia mau kemana ya wis percaya lah, itu nomor satu percaya. Ya wis, oh, aku mau rapat, Nah, pamitnya rapat. Ya wis kita doain aja, semoga di jalan dia baik-baik aja, semoga nggak kenapa-kenapa, semoga urusannya dilancarkan, ya wis gitu-gitulah. Itu secara tidak sadar mungkin sepele ya, mungkin itu hal-hal yang ya semua orang juga pasti ngelakuin mungkin. Tapi di sisi saya itu sebuah perjuangan sih, karena ke hati itu mungkin lebih lebih berat kalau daripada dibandingkan dengan yang terlihat gitu loh Mbak Choi. Itu. hmm. Mungkin mungkin segitu sih. Mungkin ada yang ditambahin lagi sama Mbak Choi, monggo. Sharing kan ini. Ini ya udah nggak kerasa udah hampir 1 jam. Nanti ini nungguin juga ini yang lain. Ines Oh, sama siapa namanya si Robi. Nanti nggak kita kerasa loh lanjut. ngobrol. Kalau COVID-nya udah hilang, insya Allah nanti aku main-main ke sana kayak gitu ya, ajak Airin kayak gitu. Iya, syuting di sini aja Eh, bikin apa namanya konten YouTube. iya, semoga YouTubeku ini makin apa ya, maksudnya memberikan manfaat lah buat semuanya kayak gitu. Semoga Amin. apa ya, istilahnya diberikan keistiqomahan kayak gitu untuk buat apa sharing-sharing seperti ini ataupun nanti apa ini apa ya kalau semuanya nanti ya kita sharing masalah edukasi juga nanti aku mungkin juga akan ke arah ke sana mungkin kayak gitu. Sip, lanjutkan. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Hani. Maaf udah Ya, sama-sama. mengganggunya sedikit waktunya ya. Udah banyak sekali sih, nggak sedikit. Berarti nikah udah berapa tahun ini? Yang terakhir ini nikah udah berapa bulan atau berapa Ah, tahun? 18 November besok ini 2 tahun pas. Jadi ini 2 tahun jalan. Ini Mbak Hani masih berdua loh sama suaminya ya. Ya itu mungkin gara-garanya kita masih berdua kan, belum punya baby. Jadi lebih kayak memahami masing-masing aja. Nanti kalau punya baby, beda lagi problemnya. Iya, Nanti bikin lagi beda Mbak lagi. Coy. Iya, iya, nanti aku bikin lagi. Nanti aku bikin lagi sama yang lain yang udah punya baby. Nah, Biar Mbak sip. Hani Betul. bisa nanti Mbak Hani bisa belajar dari yang sudah punya baby kayak gitu. Iya, tentu. Biar bisa kaget ya kalau punya anak nggak kaget. Kalau Iya, tiap sip. malam bangun kayak gitu, tapi udah sering begadang sih kayaknya dulu. Sering ngopi sampai subuh, tapi kan nggak ngurusin baby. Ngurusin baby beda lagi nanti ceritanya. Iya. Ya udah, uh, aku doain semoga segera ada uh,
apa ya, suara tangisan bayi, amin, yang bisa apa namanya, apa ya, kalau aku sih yang rasain gini, ketika suami capek, kesel sama siapa gitu, kalau lihat Airin itu jadi keselnya hilang, semuanya hilang. Jadi kayak gitu. Jadi eh, lihat suami, lihat Airin gitu, jadi hilang semuanya kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau kesannya sama Ya, suami gimana dong, Mbak Joy? apa? Kalau marahnya ke suami gimana dong? Marahnya gimana? Jadi Ya kalau marahnya marahnya, ke suami, lihat Airin jadi nggak marah lagi. iya nggak marah lagi. Udah inget Airin soalnya. Iya, udah Yes. inget Airin. Jadi apa namanya? Ngapain marah sama suami toh? Ada Airin gitu, udah ada Airin gitu. Dia yang berikan aku Airin kayak gitu. Udah lega kayak gitu. Jadi apapun kalau marah inget Airin aja kayak gitu. Sip, mantap. Udah, makasih ya Mbak Ani ya. Sampai jumpa. Oh Sama-sama. ya, eh, satu pesan buat teman-teman semua yang apa nonton ini, nanti kan ini ada yang mungkin waktunya pingin nonton tapi kan ini apa namanya nggak bisa nonton kayak gitu, atau masih ada kerjaan dan lain sebagainya. Nanti aku share video ini jadi Mbak Hani bisa apa ya, pesan buat teman-teman, buat teman-teman pasangan muda ataupun yang mau cari pasangan kayak gitu. Apa pesennya? Pesannya. Waduh, apa ya? Jadi kayaknya yang saya sampaikan pesan semua itu. Bagi Halo. teman-teman, halo Airin. Ya Allah, gemes. Halo. Panas cuma pakai kayak gini. Iya bisa nanti. Iya, buat teman-teman yang mau segera menikah atau yang ada rencana untuk menikah, jangan kaget. Itu pesannya sih. Jangan kaget, jangan shock. Ya, perbanyak ilmu lah, perbanyak belajar gimana caranya memahami suami, gimana caranya membina rumah tangga dengan baik. Oh ya, satu lagi, ini saya kemarin malam itu sempat nonton di YouTube. Ini ada channel bagus buat teman-teman yang mau menikah nih. Jadi ini dari dokter yang juga psikolog. Beliau namanya adalah Dokter Aisyah Dahlan. Jadi ini bagus banget. Beliau nggak punya channel pribadi sih, cuman beliau banyak yang mengunggah gitu loh waktu beliau lagi apa namanya tausiah dan lain-lain gitu. Nah itu bagus sekali untuk ini belajar kita gitu. Jadi misalnya mengenai otak laki-laki dan perempuan, terus psikologinya suami istri itu banyak. Pokoknya beliau bahasnya banyak. Itu menurut saya sangat bermanfaat, apalagi untuk pasangan-pasangan muda gitu. Jadi teman-teman jangan malas-malas yang mau nikah, ini banyak-banyak ilmu dulu lah biar nggak kaget. Nanti kalau udah nikah jangan kaget gitu. Ini Gitu Mbak waktunya Joy. udah kurang 23 detik ini. Waktu Iya, tersisa. Berarti mari live kita itu akhiri. maksimal 1 jam. Oh iya, sudah pas berarti Mbak Joy. Eh, ya udah, gitu saja Oke, saya akhiri.